Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sekalian? Semoga baik-baik saja. Jumpa lagi di channel Dialgo. Kali ini kita akan membahas tips kesehatan yang ada di sekitar kita ya. Dan itu terkait masalah obesitas ya. Kita ketahui hari Jumat ya, tanggal 4 Maret itu adalah Hari Obesitas Sedunia. Dan ini memang penting untuk diperingati, untuk mengingatkan kita bahwasanya ada bahaya di depan mata yang menjadi potensi akan menjadi lebih besar. Tentu saja terkait masa kesehatan yaitu obesitas ya. Obesitas itu sebenarnya juga menjadi permasalahan yang penting juga ya, karena uh, kita ketahui obesitas itu sendiri uh, merupakan satu concern yang dilakukan oleh setiap negara ya untuk menurunkan tingkat warganya yang terhadap terhadap obesitas itu sendiri. Nah, kalau kita melihat ya, terlepas dari kondisi pandemi ini, ternyata obesitas ini ya sesuai dengan kongres yang ada di Wina, Austria, menyebut 22% masyarakat dunia itu diprediksi mengalami obesitas pada 2045 ya. Jadi ini adalah masalah serius yang sudah harus kita fokuskan bersama ya. Kita ketahui memang obesitas itu ya adalah suatu fenomena yang kalau di setiap dari kita atau dari setiap wilayah ya ataupun situasi kondisi geografi itu pasti akan ada dan jumlahnya itu tidak sedikit. Dan memang obesitas itu mempunyai banyak sekali resiko ya. Ketika obesitas itu sudah melingkupi suatu wilayah dan itu jumlahnya banyak ya, itu juga harus menjadi concern dari kita semua ya, terutama untuk setiap individu ya, karena obesitas itu dapat meningkatkan resiko sejumlah penyakit seperti tekanan darah tinggi, diabetes, penyakit jantung, stroke, dan kanker. Coba bayangkan, jadi ketika seseorang itu obes ya, artinya itu resiko untuk sejumlah penyakit yang parah seperti diabetes, jantung, stroke, dan kanker itu bisa saja memicu lebih cepat ya. Nah, kita akan sampaikan ya beberapa kebiasaan yang memicu obesitas dan sebaiknya harus dihindari ya. Yang pertama adalah terlalu banyak konsumsi gula ya. Konsumsi gula tambahan dalam makanan dan minuman itu dapat memicu obesitas ya. Karena apa? Karena gula itu mengandung kalori yang tinggi ya, dan gula tidak terpakai oleh tubuh yang akan disimpan dalam bentuk lemak yang bisa menyebabkan kenaikan berat badan ya. Jadi sedari awal ya memang kita harus dianjurkan untuk mengubah mindset kita agar supaya tidak mengkonsumsi banyak gula apapun itu, dari bentuk makanan ya, minuman ya yang kiranya mempunyai banyak kandungan gula harus kita hindarkan dari sekarang ya. Karena kalau kita sudah apa namanya sudah mempunyai mindset ya untuk menghindari, insya Allah itu akan memberikan kita pola pikir yang sehat agar kita tidak mengkonsumsi makanan yang mengandung gula. Kalau layanan kesehatan nasional di Inggris itu NHS itu bahkan menyebutkan obesitas umumnya disebabkan oleh makan terlalu banyak dan terlalu sedikit bergerak ya. Jadi ini juga patut diwaspadai. Yang kedua adalah tidak cukup tidur ya. Kebiasaan yang bisa memicu obesitas itu yang kedua adalah tidak cukup tidur ya. Ternyata kurang tidur itu menciptakan ketidakseimbangan hormon dalam tubuh yang mendorong makan berlebihan dan penambahan berat badan ya. Kurang tidur mengubah produksi leptin dan grelin, dua hormon yang mengatur nafsu makan yang dapat meningkatkan rasa lapar. Artinya kurang tidur itu juga dapat memperlambat metabolisme dan meningkatkan produksi hormon stres kortisol yang memberitahu tubuh untuk menyimpan lemak. Ya. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah duduk sepanjang hari ya.
Menurut Mayo Clinic ya, seperti kerja yang biasa di kantor ya, itu memang kebanyakan mereka duduk sepanjang hari dan itu wajib dihindari ya. Dari Mayo Clinic ya, jika Anda memiliki gaya hidup yang tidak aktif bergerak, maka kalori yang Anda serap setiap hari lebih banyak daripada yang Anda bakar melalui olahraga dan aktivitas rutin sehari-hari. Jadi ketika kita banyak duduk dan tidak banyak aktivitas, itu kalori akan menimbun dan otomatis tidak akan sedikit sekali kalori yang terbakar dan akhirnya akan menimbulkan obesitas ya. Jadi apalagi kalau kita sering makan makanan yang mengandung gula ya, terus kita tidak membakarnya, nah itu akan menumpuk dalam tubuh dan akan terakumulasi menjadi lemak dan akan memicu obesitas. Yang keempat ya adalah kebiasaan yang dapat memicu obesitas adalah tidak olahraga secara teratur ya. Ya memang salah satu yang menyambung dari tadi ya, ketika kita sudah makan yang banyak yang tidak sehat apalagi mengandung gula, kalau kita tidak membakarnya, apalagi tidak teratur, maka itu akan berefek menumpukan lemak dan memicu obesitas ya. Para ahli menyarankan agar semua orang dewasa itu melakukan setidaknya 150 menit olahraga setiap minggu ya. Entah itu berjalan cepat, bersepeda atau berkebun ya. Minimal harus ada aktivitas rutin yang lama dan itu harus dipaksakan supaya benar-benar bisa membakar kalori ya. Dan memang kalaupun itu tidak, kita bisa melakukan alternatif ataupun usaha-usaha yang menarik, misalnya merubah mindset kita, itu misalnya menggambarkan olahraga itu sesuatu hal yang menarik, menantang dan menyenangkan. Nah, itu yang akan bisa memicu kita agar selalu aktif dan rutin berolahraga. Yang terakhir yaitu aktivitas yang dapat memicu obesitas, yaitu langsung tidur setelah makan ya. Jadi ini harus dihindari ya untuk kebiasaan langsung tidur setelah makan karena dapat memicu lonjakan gula darah dan kegemukan ya. Sebaiknya beri waktu untuk tubuh mencerna makanan dengan baik ya. Setelah mengetahui kebiasaan ini ya, kita harus salah satunya harus memaksakan diri kita bahwasanya kesehatan adalah investasi. Makanya hal-hal yang bisa memicu obesitas itu harus dihindari. Salah satunya konsumsi makanan yang mengandung gula dan lain sebagainya. Dan yang paling penting sobat sekalian ya, setelah kita mengetahui aktivitas yang sangat merugikan yang dapat memicu kegemukan atau obesitas, kita harus tetap menjaga kesehatan dengan mengkonsumsi rutin produk kesehatan yang juga menjaga kesehatan ya, yaitu mengkonsumsi propolis ya. Propolis yang saya rekomendasikan yaitu Turkish Propolis Trukia ya. Ya, jadi ini Turkish Propolis Trukia yang mempunyai banyak manfaat ya. Propolis adalah salah satu hasil hasil dari lebah selain madu yang mempunyai banyak manfaat. Untuk Turkish Propolis Trukia ini mempunyai banyak kelebihan, diantaranya adalah nanoteknologi yang mempunyai manfaat untuk meningkatkan penyerapan dan kelarutan dalam tubuh, artinya dapat mempercepat penyembuhan terhadap penyakit. Dan juga ada ruqyah ya. Ruqyah ini adalah terapi kesehatan yang sangat dianjurkan ya. Kemudian untuk Turkish Propolis Trukia ini manfaatnya sangat banyak sekali, antaranya untuk mengatasi masalah non medis ya. Kemudian untuk kolesterol ya, tadi untuk diabetes, stroke ya. Kemudian untuk asam urat ya, kanker paru-paru, demam, dan lain sebagainya ya. Dan banyak sekali testimoni yang sudah masuk yang mengatakan bahwasanya Turkish Propolis ini sangat manjur untuk hampir segala macam penyakit ya. Dan untuk varian selanjutnya yaitu yang ini ya, yang Turkish Propolis Trukia Brain ya. Ini khusus untuk nutrisi otak ya. Ini khusus untuk nutrisi otak yang dapat memberikan nutrisi pada otak dan juga dapat meningkatkan konsentrasi, sekaligus juga dapat membantu pemulihan stroke ya. Juga dapat mengatasi juga dapat meningkatkan kecerdasan pada anak dan remaja, sekaligus memudahkan mereka untuk menghafal pelajaran ya.
juga bisa menutrisi otak orang dewasa ya. Konsumsi yang mudah, tinggal meneteskan Turkish Propolis Turkiya ini ya. Turkish Propolis Turkiya ini sesuai berat badan tubuh ya. Misalnya berat badan tubuh seseorang itu 70 kilo, berarti 7 tetes yang dilakukan rutin pagi dan siang ya. Ini Turkish Propolis Turkiya ya. Untuk terapi yang berat ya, itu bisa dilakukan 3 kali ya, pagi, siang, dan malam ya. Jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan dan juga imunitas diri dengan mengkonsumsi rutin Turkish Propolis Turkiya ya. Link pembelian ada di deskripsi atau bisa kunjungi toko online kami di Elko, di Tokopedia, dan Shopee. Ya, itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.